Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsadela. Nama saya Selvia Kapratiwi. Dan saya Nita Eka Gustin. Nama saya Siti Robiatul Adawiyah. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sebelum membahas materi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mampu menjelaskan hak atas kekayaan intelektual, memahami manfaat HAKI, dan mengimplementasikan HAKI. Sebelumnya, apa sih itu HAKI? HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI mempunyai dua sifat, yaitu memiliki jangka waktu tertentu dan bersifat eksklusif atau mutlak. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Artinya, apabila jangka waktunya habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga HAKI yang jangka waktunya bisa diperpanjang, yaitu hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif atau mutlak. Artinya, tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak dapat mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik HAKI memperbolehkan monopoli. Ia berhak melarang orang yang membuat ciptaan yang sama dengan ciptaannya sendiri. Manfaat dan tujuan HAKI. Manfaat HAKI: 1. Memberikan perlindungan hukum. 2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor. 3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan. 4. Akan memperkaya pengetahuan dan melahirkan penemuan baru. Yang terakhir, mengangkat harkat dan martabat. Tujuan HAKI ada 3. Yang pertama, bentuk perlindungan terhadap hak milik intelektual dan produk maupun hasil karya seseorang. 3. Penghargaan atas kekayaan intelektual manusia. Dan yang terakhir, perlindungan aset berharga perorangan atau kelompok. Prinsip-prinsip HAKI. Yang pertama, prinsip ekonomi. Berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. 2. Prinsip keadilan hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak pencipta yang menciptakan. 3. Prinsip kebudayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. 4. Prinsip sosial, mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan perlindungan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. HAKI ada 2, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta itu apa? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, untuk memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Sifat-sifat hak cipta. Hak cipta tidak boleh disita kecuali diperoleh dengan melanggar hukum. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian bila dialihkan harus tertulis, yaitu bisa dinotaris atau di bawah tangan. Jenis hak cipta. Jenis hak cipta ada 3. Pertama, hak cipta ilmu pengetahuan. Kedua, hak cipta komputer. Ketiga, hak cipta sastra. Contohnya, buku, program komputer, dan pamflet, ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan, musik lagu dengan atau tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan sejenisnya. Seni rupa dengan segala bentuk, arsitektur, peta, dan seni batik. Apa sih hak kekayaan industri itu? Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, ya terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri. 1. Paten. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi, meliputi pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Contoh, pesawat terbang yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie.
Selanjutnya yang kedua merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, dan angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya, yang berupa gambar misalnya logo Apple, Nike, logo sayap Honda. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam bentuk pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Contohnya, bentuk botol minuman fermentasi, konfigurasi pada telepon Android. Yang keempat, indikasi geografis. Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Contohnya, kopi Arabica Java Sindoro dari Jawa Tengah, kopi Arabica Gayo dari Aceh, teknik mengukir mebel dari Jepara, dan lain-lain. Yang terakhir, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya, resep rahasia dari minuman Coca-Cola dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.